Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita dan tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa dan terus mengingat dan mengungkapkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga di Jumat yang mulia ini kita bisa kembali menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarga-keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib kembali kami ingin menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, di antara bekal yang terbaik yang mesti dipersiapkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadapnya adalah dengan mempersiapkan bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar, nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat manusia adalah nikmat bisa mengenal agama Islam, nikmat bisa memeluk agama Islam, di mana
agama Islam inilah jamaah sekalian satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari memeluk agama lain selain agama Islam, maka ia akan tertolak dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan hal ini jamaah sekalian dipertegas lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita mengatakan, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun summa mata wa lam yu'min bima ursiltu bihi kana min ahlin nar." Tidaklah ada seseorang dari umat ini, baik itu dari Yahudi dan Nasrani, yang mengetahui akan kedatanganku, yang mengetahui akan kenabianku, kemudian dia wafat meninggal dan tidak beriman dengan risalahku, kecuali dia termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat jutaan manusia di atas muka bumi ini, atau bahkan miliaran umat manusia di atas muka bumi ini, di antara mereka masih ada yang terjatuh dalam kesesatan dan kekufuran. Di antara mereka masih ada yang ateis, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka masih ada yang menyembah berhala, menyembah patung, bebatuan, hewan dan sembahan-sembahan lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengenal Islam, untuk memeluk agama Islam dan bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang mesti kita syukuri, karena pada hakikatnya jamaah sekalian, nikmat hidayah ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dan menahannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah mengatakan, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurida ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Siapa yang Allah inginkan kebaikan dan hidayah baginya, maka Allah akan melapangkan hatinya. Sebaliknya, siapa yang Allah inginkan sesatkan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Oleh karenanya jamaah sekalian, hidayah ini tidak dilihat dan tidak diukur dengan kecerdasan seseorang. Karena jika hidayah ini berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, maka tentunya mereka para ilmuwan barat, mereka telah memeluk agama Islam, namun pada kenyataannya mereka meninggal wafat dengan ilmu dan kekufurannya. Hidayah ini juga jamaah sekalian tidak dilihat, tidak diukur dengan harta yang berlimpah ruah. Karena pada kenyataannya Qarun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Hidayah ini jamaah sekalian juga tidak dilihat, diukur dari tingginya pangkat dan jabatan seseorang. Karena pada hakikatnya, pada kenyataannya Fir'aun seorang raja, justru Allah Subhanahu wa taala binasakan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Nabi kita bersabda dan mengatakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Walaupun pintu-pintu kesesatan, jalan-jalan kemaksiatan terbuka lebar di hadapannya, akan tetapi jika Allah menginginkan kebaikan baginya, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya. Lihatlah jamaah sekalian, istri Fir'aun yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, seorang wanita istri Fir'aun, "Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah."
ketika dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surgamu dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Sebaliknya jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan seorang manusia, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya. Lihatlah jamaah sekalian, orang-orang munafik, orang-orang yang senantiasa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui dan paham bahasa Arab, mereka mengetahui Al-Qur'an, mereka melihat langsung Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang penuh santun, penuh bijak, mendakwahi ayahnya yang ia cintai, namun ayahnya tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jamaah sekalian, Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kurang lebih 950 tahun lamanya, berdakwah siang dan malam. Semua metode dakwah telah beliau gunakan, akan tetapi sebagian besar dari kaumnya tetap ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarganya, anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekufurannya. Bahkan jamaah sekalian, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim," yang sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Akan tetapi ketika pamannya wafat, Abu Talib, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajaknya untuk memeluk agama Islam, akan tetapi pamannya tetap dengan keyakinannya dan meninggal dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian bersedia dan mengatakan, "La astaghfiranna lak ma lam unha ank." Sungguh wahai pamanku, aku akan beristighfar untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, walaupun engkau adalah seorang nabi, walaupun engkau adalah seorang rasul, walaupun engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi orang-orang yang ia kehendaki. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang begitu mahal. Dia adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di perang Khandaq, ketika beliau menggali parit, beliau kemudian bersabda dan mengatakan, "Wallahi laulallahi mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah Islam ini. Kita tidak akan bisa bersedekah dan kita tidak akan bisa melaksanakan salat. Maka kita pun jamaah sekalian mengatakan demikian, "Wallahi laulallahi," demi Allah, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita juga mengatakan, "Wallahi laulallahi," demi Allah, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasakan indahnya Islam ini. Dan juga kita mengatakan, "Wallahi laulallahi," demi Allah, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasakan indahnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, di antara kalimat dan doa yang pertama kali diucapkan oleh penghuni surga Allah Subhanahu wa taala ketika mereka telah melewati dahsyatnya huru-hara hari kiamat, dan ketika mereka telah diselamatkan oleh Allah dari siksaan api nerakanya, dan Allah memasukkan mereka dalam surganya, yang pertama kali mereka katakan adalah, "Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah."
dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kebahagiaan mereka mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kami hidayahnya sehingga kami bisa merasakan indahnya kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini, sungguh kami tidak akan bisa merasakan indahnya surga ini kecuali jika bukan karena rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas hidayahnya hingga kita semua bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah ini adalah nikmat yang begitu mahal yang mesti kita selalu ingat dan syukuri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, bukankah dahulu kami dapati engkau dalam keadaan sesat, lalu kami berikan hidayah kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an itu kepadamu wahai Muhammad, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dahulu engkau tidak mengetahui apa Al-Qur'an dan apa iman itu, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami berikan hidayah dengan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Yang mesti dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah nikmat hidayah yang mesti kita syukuri, yang mesti kita ingat. Begitu mahalnya nikmat hidayah ini jamaah sekalian, maka perlu kita untuk menjaganya. Dan salah satu cara untuk menjaga nikmat yang mahal ini adalah senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara doa yang terus kita ulangi di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna dari doa ini jamaah sekalian adalah jika saja kita jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka kita meminta kepada Allah jalan yang lurus untuk dikembalikan kepada taubat yang nasuha. Dan jika kita telah berada di jalan yang lurus, maka kita meminta keteguhan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa wafat di atas jalan hidayah ini. Karena kita tidak mengetahui jamaah sekalian seperti apa akhir dari kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan tergelincirnya seorang hamba kepada dosa dan maksiat setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang mustahil yang akan terjadi. Bahkan seorang alim atau tokoh agama atau seorang yang telah diberikan ilmu syar'i, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, seorang hamba yang alim yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan sul khatimah. Allah mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita seorang hamba yang telah kami berikan ayat-ayat kami, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat kami, faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin, kemudian dia diikuti oleh syaitan, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Sebagian besar mufassir mengatakan bahwasanya ayat ini jamaah adalah untuk Bal'an bin Baru'ah, seorang
ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang alim, yang setiap dia berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan permintaannya. Akan tetapi di akhir hayatnya dia tergelincir dengan hinanya dunia ini dan mengikuti hawa nafsunya sehingga ia wafat, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Hendaklah kalian bergegas, bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam gelap gulita, saking gelapnya sampai-sampai seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana seorang laki-laki di pagi hari beriman kepada Allah, namun di sore hari dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang di sore hari dia beriman kepada Allah dan di pagi hari dia telah kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayahnya bagi kita semua dan menjaga keimanan di dalam hati kita dan mewafatkan kita di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.